Semua orang tokoh reformasi yang konyol, yang teriak, yang kelihatan gagah, yang kemarin diusir di UGM atau apapun itu. Kita itu sebetulnya republik yang penuh eksperimen sebetulnya. Jadi siapapun yang ngomong sebagai pahlawan reformasi, pertanyaan reflektifnya adalah mana yang berhasil sekarang. Kalau di Jogja misalnya Firaunnya siapa gitu ya. Korunnya yang punya harta, pengusahanya siapa, oligarkinya siapa. Sasarannya adalah apa? Meminta Anda kasih masukan cara yang benar. Seakan-akan apa yang dilakukan sudah benar. Anak SD mogok karena nggak sepakat dengan gurunya. Tiga setan itu takut sekali dengan kata mogok ini. Karena dia bisa memacetkan ekonomi. Pembangkangan sipil itu kan menjadi bagian dari hal yang sangat urgent. Mudah-mudahan kita bicara anarkisme ini tidak ditahan oleh tentara atau polisi ya. Tepuk tangan untuk Festival Melawan, teman-teman. Terima kasih sudah datang ke sini hari ini. Satu inisiasi dari penerbit toko buku yang aku pikir cukup luar biasa. Ya mestinya memang seperti ini, toko buku penerbit memang harus selalu punya kegelisahan sosial begitu. Dan menjadikan halaman mereka bukan hanya sebagai toko, bukan hanya sebagai tempat untuk berfoto estetik ria, tapi juga sebagai titik kumpul yang baru. Tepuk tangan sekali lagi. Hari ini seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Faisal dan juga Mavi, saya tidak akan sendirian. Di belakang sana sudah ada Gus Muhyiddin dan juga Mas Uceng. Langsung aja, silakan. Tepuk tangan untuk Mas Uceng dan Gus Muhyiddin Dahlan. Silakan. Woo! Silakan. Lapar gak apa-apa, Bung. Asal gak lapar kekuasaan. Silakan. Mas Uceng dan Gusmu. Gimana kabarnya? Pakai ini? Ya dong. Alhamdulillah sehat. Masih ini ya, masih melawan ya. Orang waras ya harus melawan. Tepuk tangan. Kalau Gus Muhyiddin gimana Gusmu? Hari ini dari mana? Saya dari Gunung Kidul, Pak. Untuk apa itu Gus? Untuk memperingati 100 tahun pemberontakan rakyat. Hai, gila. Tepuk tangan sekali lagi juga. Iya teman-teman, jadi tepat 13 bulan lalu kira-kira saya juga memoderatori dua orang besar ini untuk membicarakan karya termutakhir mereka. Judulnya Kronik Otoritarianisme. Dan tampaknya sekarang 13 bulan setelah buku kronik itu terbit, situasinya tampaknya semakin menggelisahkan begitu. Nah, jadi sebelum nanti Mas Uceng ataupun Gusmu memaparkan apa yang ingin mereka bicarakan kali ini di sini, saya ingin mendengar paling tidak dua saja atau dua dulu pendapat teman-teman tentang situasi Indonesia terkini. Bebas, tapi kalau bisa laki dan perempuan. Ada yang mau menanggapi? Satu ada dua orang dulu. Silakan. Karena ini penting. Ayo silakan. Ada yang mau berpartisipasi? Angkat tangan. Ayo silakan. Silakan. Oke. Bisa dibantu mikrofonnya? Cek. Mas, saya Andreas Yosef dari alumni UGM, Geografi. Kalau pendapatku ya melihat situasi saat ini tuh, ya Tuhan, semakin jauh dari apa yang dicita-citakan oleh tiga serangkai. Dr. Cipto, Doris Dekker, dan Ki Hajar Dewantara. Udah jauh banget lah. Mereka dulu bermimpi Indonesia yang bebas dari segala bentuk penindasan yang tidak membeda-bedakan agama atau etnis. Tapi kalau kita lihat kenyataannya sekarang, makin jauh. Kok kayak apa bedanya sih pemerintah sekarang dengan Hindia Belanda yang dulu mereka lawan? Kayak ironis sekali sih Indonesia sekarang kok malah
lebih banyak mewarisi Hindia Belanda daripada cita-cita dari 3 serangkai dari Partai Nasional Indonesia zaman itu. Kak, apa ya? Kalau teman-teman mungkin bisa lihat di medsos atau lihat di mana ya? Mungkin ngobrol sama teman-teman kalian yang mungkin yang orang-orang biasa, normis lah. Kan mungkin lihat di fenomena kalau orang menghormati Soekarno dan orang itu juga menghormati Adolf Hitler atau Soeharto, itu adalah sesuatu yang tidak kontradiktif. Padahal pemikirannya Soekarno yang muda zaman sebelum Jepang datang itu sama pemikirannya Hitler, pemikirannya Soeharto sangat jauh berbeda. Tapi kita lihat di Indonesia sekarang dianggap nggak ada bedanya pemikirannya Soekarno, Soeharto, Hitler dan menghormati mereka bertiga ini tidak kontradiktif. Ya itu aja sih kalau dari saya untuk melihat otoritarianisme di Indonesia saat ini. Iya, terima kasih Mas Andre. Berarti ada 2 tadi kata kuncinya ya, ironis dan inkonsisten ya. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih, tepuk tangan teman-teman. Ada satu lagi, perempuan kalau bisa. Ayo, silakan. Juga buat penerbitnya ya teman-teman dari Buku Mojo Group. Kayaknya ini pemerintahan Prabowo walaupun belum 1 periode udah bisa dituliskan sejarah otoritarianismenya begitu menurut saya. Kayaknya tiap tahun itu udah bisa dibikin jilid-jilidnya. Yang saya soroti saat ini adalah alhamdulillahnya sudah banyak masyarakat yang mulai sadar akan tekanan dan otoritarianisme pemerintahan kita saat ini. Hanya saja ada 2 hal yang sedang saya soroti. Yang pertama adalah mereka-mereka yang tidak melawan ini justru menimbulkan konflik horizontal. Mungkin ini autokritik buat kita semua, buat teman-teman aktivis, buat teman-teman yang sedang memperjuangkan hak kita bersama karena banyak sekali gerenjalan-gerenjalan yang mengakibatkan terhambatnya revolusi kita saat ini karena terjadinya konflik horizontal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena banyaknya konflik-konflik horizontal ini justru menurut saya malah menciptakan masyarakat-masyarakat yang bodoh, itu semakin bodoh. Jadi sebetulnya ini mungkin sekalian pertanyaan sih buat 2 narasumber di depan. Apa yang harus kita lakukan menyikapi konflik horizontal ini? Apakah kita tetap fokus melakukan kritik ke atas secara vertikal, perlawanan ke vertikal, atau kita harus melakukan rangkulan terlebih dahulu terhadap teman-teman kita yang barangkali masih butuh diedukasi? Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, terima kasih Andre dan Lail. Begitu Gusmo dan Mas Uceng. Jadi kita kemudian meskipun tentu saja tidak semuanya, kita bisa mengira-ira apa yang kemudian ada di kepala teman-teman hari ini yang hadir di sini untuk saat ini, begitu. Tapi sebelum masuk ke pembahasan itu, saya mau tanya ini dulu. Pertama ke Gusmo. Nah Gusmo, jadi festival ini kan judulnya melawan-melawan gitu ya. Menurut Gusmo gimana? Melawan-melawan apa ini yang dilawan Gus sebetulnya? Dan tunggu dulu Gus. Apakah sudah tepat sebuah penerbit dan toko buku menyelenggarakan festival seperti ini? Begitu. Silakan Gus. Menurut saya kurang gitu. Silakan. Kenapa kurang? Melawannya kok cuma 2. Harusnya 3. Siapa aja tuh Gus? Berarti yang dilawan. Ya, melawan. 3 kali kan. Karena kita selalu mengenal konsep trinitas gitu. Seperti kata tadi itu kan 3 tokoh tadi, siapa namanya itu? 3 serangkai gitu kan. Kita lebih mengenal kata itu. Mestinya melawan karena kalau cuma 2 gitu. Kata Tuhan itu cacat gitu. Harusnya 3. Melawan dan melawan. Kalau kata anak UIN ini cacat. Mestinya 3 dia. Gitu ya. Pertanyaan kenapa harus 3 gitu. Supaya teman-teman tidak bingung siapa musuh kita sebetulnya. Maka ya pakai cara pandang anak UIN gitu. Nanti Pak Uceng UGM aja ya. Karena UIN belum bergerak. Ya. Kan masih yang ribut itu kan di UGM tuh. Berarti memang ternyata belum 3. Pertigaan UIN itu masih belum rame. Oke kan? Iya toh? Pertigaan UIN belum rame di situ. Saya selalu
kalau lewat Trans Jogja itu selalu sepi di situ, nggak ada masa gitu. Dari perspektif UIN sebetulnya kita itu nggak boleh kehilangan fokus mengidentifikasi lawan itu. Nah, kata anak UIN, pakai cara-cara Tuhan melihat itu. Dan itu konsisten dari zaman Ibrahim. Cuma 3 musuhnya sebetulnya. Setan itu kan cuma 3. Yang selalu hadir di mana saja. Mau di Kabupaten Sleman, DIY, sampai Indonesia gitu. Cuma 3 itu. Nggak ada dia tambah-tambah misalnya tambah 4, tambah 5 gitu. Cuma 3 kategori itu aja. Itu menurut kata anak-anak UIN gitu. Kalau teman-teman fokus dengan itu, mudah itu melawannya gitu. Dan mudah mengidentifikasinya gitu. Yang pertama adalah Fir'aun. Gitu. Atau orang-orang haji bilangnya itu Akabah. Gitu. Nah, itu loh yang dilempar tiap tahun oleh, kayaknya Putut Ea melempar kemarin. Ya tentu saja. Yang umroh yang nggak ngelempar. Tapi yang haji itu pasti melempar itu. Dan itu diwajibkan itu. Dan orang umroh itu nggak dikasih kesempatan itu kan. Cuma orang haji aja yang dikasih itu. Dan itu ajaran tua gitu. Cuma 3 itu aja. Dan itu simbolik kan. 1 adalah Fir'aun. Yang seperti dibilang oleh M.H. Ainun Najib itu. Yang kedua itu adalah orang berharta gitu. Atau anak kecil bilang itu korun, harta karun. Mencari harta karun gitu. Dan yang ketiga adalah akademisi. Atau ulama, atau orang berilmu. Cuma 3 itu aja musuh kita. Tinggal dilihat. 3 ini kan dia selalu bersatu. Gak pernah berpisah gitu. Mana pernah ada orang lempar jumroh itu satunya di Mina, satunya di Mekah. Nggak pernah. Kan mereka satu paket itu. Dan paket itu harus dilempar barengan. Karena mereka sama-sama terus. Haji Isam itu dia persis dengan Prabowo terus misalnya. Kayak gitu. Ini contohnya misalnya. Ya toh. Nggak pernah pisah itu. Nah, kalau kita mampu mengidentifikasi seperti itu, kita nggak pernah bingung melihat siapa musuh peradaban kita gitu. Selalu 3 itu aja gitu. Tinggal nama-namanya diganti kan boleh kan? Orang Sleman siapa kalau misalnya cuma di Sleman gitu. Kalau di Jogja misalnya Firaunnya siapa gitu ya. Korunnya yang punya harta, pengusahanya siapa, oligarkinya siapa. Akademisinya siapa gitu. Akademisi ulama itu kan bukan cuma ahli agama gitu ya. Akademisi juga iya gitu. Tinggal ganti-ganti nama itu. Dan kata Tuhan itu abadi dari dulu. Dari zaman Ibrahim gitu. Nah teman-teman sebagai umatnya pengikutnya Ibrahim yang selalu bawa kapak gitu. Bukan kapak merah ya. Harus mampu fokus pada 3 itu aja. Dan itu selalu ada. Makanya haji itu tiap tahun suruh melempar itu. Karena itu simulasi kan. Itu simulasi gitu. Itu tentang topik ini. Bisa ini nggak Gus? Bisa kita gunakan 3 setan tadi beroperasi dalam satu wilayah gitu kayak misalnya. Kadang ada satu orang misalnya dia ngambil semuanya gitu. Tapi itu jarang. Selalu ada 3 itu. DIY misalnya, tapi saya nggak berani ngambil di DIY. Iya, mengidentifikasi DIY misalnya. Jakarta gimana? Nggak berani? Nasional. Iya. Pak Uceng aja lah. Oh, Karena iya, Pak Uceng iya. selalu mungkin ini bahan khotbah mungkin. Pak Uceng kan yang sering khotbah masjid itu ke Pak Uceng tuh. Ya Pak Uceng. Untuk mengidentifikasi 3 setan itu. Iya. Karena itu perlu diturunkan itu kan. Dan ya itu tugas aktivis kemudian mengidentifikasi 3 setan itu. Yang setiap saat harus kita lempar gitu. Cara lemparnya banyak kan caranya tuh. Banyak sekali. Dalam sejarah itu cara melempar itu banyak gitu. Begitu teman-teman. Jadi kita harus fokus terhadap siapa lawan kita. Begitu. Betul ya Gus ya? Betul. Oke. Oke, nanti kita akan kembali ke Gusmu, tapi saya akan beralih sebentar ke Bung Uceng. Bung Uceng. Sehat, Bung? Alhamdulillah. Udah 2 kali kau tanya. Saya muka sakit. Begini, 13 bulan berlalu sejak terbitnya
kronik otoritarianisme. Situasi apa yang baru dan bertambah? Situasi otoritarianisme apa yang bertambah sejak kronik otoritarianisme terbit selama 13 bulan terakhir? Silahkan. Oke, terima kasih. Sebenarnya kan buku kronik itu berhenti di berhenti di Jokowi sebenarnya. Karena ada masa antara di mana pemilu Jokowi menuju ke ke Prabowo. Mudah-mudahan saya dengan Mas Muhyiddin dikasih usia panjang, nanti kita akan coba lengkapi lah. Tadi permintaannya dilengkapi untuk ditulisin otoritarianisme Prabowo. Tapi begini, kalau kita baca baik-baik ya, kan ini mumpung bulan Juni, baru berapa saat setelah bulan Mei. Ini belum cukup berapa minggu dari perayaan kita 28 tahun reformasi. Sebenarnya kalau kita mau jujur, agenda reformasi mana yang berjalan sekarang? Semua orang tokoh reformasi yang konyol, yang teriak, yang kelihatan gagah, yang kemarin diusir di UGM atau apapun itu, ya. Sebenarnya coba ditanyakan ke mereka, apa dari agenda reformasi itu yang bertahan? Anda sebutkan, atau Anda searching ChatGPT deh. Kalau Anda enggak, ini kebanyakan generasi yang 98 barangkali belum lahir. Apa agenda reformasi 98? Dan sebutkan yang mana yang berjalan. Otonomi daerah? Enggak, sekarang kita sentralisme. Siapa bilang kita otonomi daerah? Semua kemarin dipegang oleh sentral, oleh pusat kok. Anda bicara soal apa lagi? Anda bicara soal kembalinya TNI ke Barak. Siapa bilang? Kan enggak. Anda mau bicara apa lagi? Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme? Kan enggak. Anda mau bicara soal mengadili Soeharto dan kroni-kroninya? Soeharto dapat gelar pahlawan. Jadi siapapun yang ngomong sebagai pahlawan reformasi, pertanyaan reflektifnya adalah mana yang berhasil sekarang? Dengan segala hormat bersama Budiman ya. Kemarin Budiman didorong keluar dari UGM. Terlepas Anda boleh setuju atau tidak, tapi kelihatan Budiman itu seperti tetap meneriakkan menolak tunduk. Tapi sebenarnya dia teriak menolak tunduk sambil tertunduk sebenarnya sekarang. Kan gitu kalau Anda lihat. Coba saja kita petakan sekarang reformasi kita kemana. Dan saya kira reformasi kita udah berakhir. Di zaman Jokowi pertama kali membunuhnya sedikit demi sedikit. Lalu kemudian pesta kematiannya itu tahlilannya malam pertamanya adalah di hari ketika Prabowo berkuasa. Nah, jadi kalau Anda mau mengkreasikan perlawanan, Anda harus mengkreasikan sebenarnya perlawanan yang mana yang Anda harus tarik. Apakah perlawanan terhadap agenda reformasi yang mati? Berarti kan Anda harus membangkitkan kembali reformasi. Makanya beberapa orang mulai mewacanakan re-reformasi kan. Kan ada berapa tuh? Ada berapa gerakan mahasiswa, re-reformasi dan lain-lain sebagainya. Itu kalau Anda mengandalkan atau mengandaikan bahwa yang the best itu adalah panggilan reformasi. Jangan-jangan enggak. Jangan-jangan ada sesuatu yang harusnya lebih. Nah, harus dibahasakan secara berbeda. Perlawanannya pun harus berbeda. Panggilannya juga harus berbeda. Kalau dilihat misalnya apa yang terjadi dari bulan November 2024 sekarang bulan apa? Bulan 6. Berarti 20 bulan Prabowo berkuasa, saya kira kita semua paham. Kita semua bisa melihat betapa kemudian
neo otoritarianisme itu udah bangkit. Saya kembali mengingatkan soal modelnya yang banyak dibincangkan orang kan. Soal zaman transisi itu berangin sehingga mudah kita jalan di situ seakan-akan kita jalan ke depan. Padahal sebenarnya kita tersesat ke belakang. Kita mengulang kembali zaman neo-otoritarianisme. Walaupun tidak mungkin dibahasakan sebagai otoritarianisme. Tapi dibahasakan sebagai neo. Nah ini persoalan tersendiri. Tapi ada hal yang makin mengamplifikasi itu. Beberapa hal. Saya izinkan saya cerita saja. Mungkin 2 atau 3 diantaranya. Yang pertama, jargon populisme. Sekarang jualan populisme banget. Populisme itu adalah ya semacam bagaimana negara menempatkan bahwa dirinya lah yang paling rakyat. Pengkritik itu pasti agen antek-antek asing. Orang yang kritis itu pasti suruhan Soros. Kan begitu tuh cara berpikir populisme. Jadi yang ngerakyat itu hanya saya. Hanya Prabowo katanya. Makanya hampir di semua pidatonya dia mengungkapkan hal yang sama kan. Dan dia melakukan insinuasi secara secara agak membabi buta. Semua dihajar. LSM, Soros. Orang pinter, itu kan ada orang pinter yang tidak suka lihat kita maju. Berarti yang mau melihat Indonesia maju orang bodoh. Gimana sih logikanya gitu? Yang gitu-gitu sebenarnya gampang, tapi itu kan dibahasakan. Populisme itu adalah satu penyakit dalam tanda kutip ya. Populisme itu tidak selalu negatif, tapi populisme itu adalah satu penyakit yang menempatkan bahwa yang paling rakyat itu adalah saya. Di luar cara berpikir saya itu enggak ngerakyat. Jadi kita-kita ini yang mengkritisi dikatakan sebagai perpanjangan tangan dari Soros. Kita ini yang menagih data adalah orang-orang yang tidak suka melihat negara maju. Kita yang mencoba melawan itu adalah orang-orang yang tidak mencintai negara ini. Tidak mencintai rakyat. Itu yang harus Anda balik. Perlawanan terhadap itu yang harus Anda lakukan sekarang. Yang harus kita lakukan sekarang. Karena populisme akan membungkus itu. Bahwa melawan adalah antek-antek asing. Satu itu ya, jadi kalau mau membedahkan musuhnya, satu populisme. Yang kedua, ada semacam jargon ya, yang diteriakkan bahwa Prabowo adalah sosialisme. Bapak sosialisme Indonesia sekarang. Jadi orang yang melawan Prabowo itu adalah kaum borjuasi. Kaum borjuis. Kan gitu tuh. Coba Anda lihat narasinya sekarang. Termasuk narasi yang dibangun oleh Budiman, CS. Sama narasinya. Narasinya mengatakan apa? Bahwa Prabowo itu sedang melaksanakan sosialisme Indonesia. Dia mendorong konsep sosialis. Dia membawa ke arah Indonesia lebih menghargai orang miskin dibanding orang kaya. Sebenarnya pertanyaan ini mudah untuk kita balik. Sejak kapan ketika keras pada orang kaya tertentu itu sudah bisa dicap sebagai sosialis? Keras pada orang kaya tertentu, dari mana bisa dianggap itu sebagai sosialisme? Hanya karena keras pada orang kaya tertentu. Nah, ada semacam jargonisme mau membalik untuk mengatakan saya rakyat, saya paling rakyat, dan saya sedang bekerja secara sosialisme. Para pengkritisi adalah orang yang tidak suka melihat Indonesia sedang menjalankan sosialismenya. Jadi itu yang harus Anda lawan. Saya tadi udah bilang sama Gusmu. Gusmu harus bikin satu tulisan tersendiri soal sosialisme. Harus bikin jas merah.
soal sosialisme itu. Melihat sosialisme Indonesia, akarnya, lalu kemudian melihat apa yang dilakukan oleh Prabowo sekarang. Betulkah itu adalah perpanjangan atau konsep sosialisme? Karena itu sekarang diledakkan ke kita, seakan-akan melawan, mengkritisi Prabowo, mengkritisi MBG, itu adalah menghalang-halangi sosialisme yang dibangun oleh Prabowo. Padahal kita tahu, tadi waktu ditanya ke Gusmo, di mana 3 setan itu bersatu, menurut saya di MBG. Berjatuh di situ itu. Kurang apa coba? Yang ditahan itu kan profesor. Yang ditahan itu profesor. Yang ditahan itu adalah orang-orang yang punya kapasitas keuangan besar. Yang ditahan itu adalah pemilik kekuasaan. Yang dipertahankan juga oleh kekuasaan kan. Jadi menyatu di 3 MBG itu sebenarnya. Nah itu yang kedua ya, jadi satu populisme yang sekarang Anda harus, supaya Anda menaikkan level ya. Menurut saya melawan otoritarianisme, melawan ini udah pasti. Tapi menaikkan level untuk melihat ada semacam polesan yang dilakukan oleh rezim untuk mengatakan yang kalian lawan ini sebenarnya adalah rakyat melalui populisme. Yang Anda lawan adalah sosialisme. Nah yang ketiga yang banyak dibahasakan sekarang adalah melakukan mistifikasi. Jadi untuk mengatakan bahwa yang dilakukan oleh kami itu sudah benar, pasti benar, dan tidak mungkin kami mengkhianati rakyat. Kan itu yang sedang dibangun tuh. Selalu dikatakan kami tidak mungkin mengkhianati rakyat. Bagaimana Anda mau percaya tidak mengkhianati rakyat ketika proses pemilihannya kemarin itu dengan menggunakan cara merusak konstitusi? Gimana caranya? Gimana Anda bisa membangun bahwa rezim kali ini, ya, rezim kali ini itu sedang melakukan hal yang benar ketika cara naiknya itu tidak benar. Anda kalau nonton film Dirty Vote 2, kami kan udah jelaskan itu. Naik dengan cara tidak benar itu membuat dia insecure. Karena insecure, maka banyak kebijakan yang salah kan. Banyak kebijakan yang tambal sulam. Nah, bahayanya yang ketiga ini, kita mau kita mau dibodohi dengan cara bahwa kami sudah melakukan yang benar dengan cara yang benar. Kalau Anda punya ide soal cara yang lebih benar, masukkanlah ke kami. Itu loh logikanya. Itu sebabnya dia bikin diskusi kemarin kan. Di UGM. Sasarannya adalah apa? Meminta Anda kasih masukan cara yang benar. Seakan-akan apa yang dilakukan sudah benar. Anda paham ya? Nah, itu yang berbahaya menurut saya. Kenapa? Karena untuk membuktikan bahwa apa yang dia lakukan benar dan caranya benar, harusnya kan transparansi. Kan transparan. Harusnya kan akuntabel. Kalau mau memastikan bahwa saya melakukan hal yang benar dan caranya benar, harusnya kan transparansi. Orang semua bisa lihat. Ini kan nggak bisa. Data presiden ke luar negeri saja nggak bisa Anda akses. Kan Anda bisa akses. Ketika seluruh negeri ini dilarang untuk sering ke luar negeri, presiden 53 kali ke luar negeri. Bahkan teman-teman sekarang sudah harus riset dengan baik-baik. Kenapa yang dia kunjungi paling sering itu adalah Malaysia 5 kali, Prancis berapa kali? 3 kali. Lalu kemudian termasuk Inggris. Kan menarik tuh kalau ada di riset. Nah, saya nggak tahu sebentar lagi mungkin keluar hasil riset-riset itu. Anda bisa bayangkan. Lalu dibungkus dengan cara saya sedang mengusahakan yang terbaik ketika keluar negeri. Termasuk ketika merayakan ulang tahunnya Teddy. Atau apapun itu. Nah, apa yang saya mau bilang teman-teman, mungkin konteks perlawanan kita, ya tentu melawan otoritarianisme pasti.
Tapi ada jarak-jarak antara yang harus ditempuh sekarang. Tidak mungkin kita melawan langsung berlari 100 kilo ke depan. Mungkin ada jarak-jarak 1 kilo, 2 kilo yang dekat dulu. Yang paling dekat menurut saya itu tadi. Nuansa-nuansa yang dibangun untuk membenarkan. Populisme kah? Ya, lalu kemudian sosialisme yang dibayangkan itu. Sosialisme ala terjemahan mereka. Dan tentu saja adalah mistifikasi yang sedang dibangun oleh negara. Itu dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bung Uceng. Langsung kita berayun ke Gusmu. Nah, saya tertarik dengan tadi Gus. Saran dari Bung Uceng. Bagaimana sebetulnya rupa sosialisme Indonesia itu? Apakah benar seperti yang diklaim Prabowo saat ini sedang menjalankan sosialisme atau seperti apa? Loh UGM aja nggak tahu apa sosialisme kok. Kan udah hilang dari wacana kita tuh. Jadi ya susah akan dibahas di sini tuh maksudnya. Jadi memang kita harus kembali ke titik nol jadinya kan. Mengkaji ulang itu. Kan nggak pernah ada kajian tentang sosialisme itu. Kan nggak pernah. Kan nanti dengan varian-variannya gitu. Wah itu membahasnya lama gitu kan. Dan menurut saya ya harus dikembalikan ke kampus itu mata kuliah. Dan itu nggak ada gitu kan. Jadi kalau ditanyakan itu ya kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Kemudian karena nggak ada dibahas itu kan. Iya kayak gitu. Jadi itu faktualnya itu. Gitu. Faktualnya itu. Yang tidak faktual ada? Barangkali. Oke. Nah jadi kawan-kawan, tadi kita sudah mendengarkan 2 paparan, ya belum terlalu banyak. Aku harap teman-teman juga tentu akan membicarakan keresahan yang sudah dibawa dari rumah ataupun yang juga hadir saat ini di sini begitu. Sebelum aku nanti akan bertanya lebih lanjut kepada 2 narasumber. Barangkali sudah ada pertanyaan yang mau ditanyakan atau keresahan apa yang sudah yang sudah dirasakan, yang dibawa dari rumah begitu untuk hadir ke sini. Ada? Aku tawarkan sekali lagi, ada atau tidak? Oke, kalau belum aku akan kembali. Ya, silahkan. Perkenalkan saya Agung Prayogi dari Universitas Jana Badra. Dari Riau aslinya. Saya beberapa waktu lalu sedang membaca bukunya Harari, Nexus. Di situ dia menjelaskan tentang perbedaan antara demokrasi dan otoritarianisme yang dari segi informasi. Jadi dari segi informasi dijelaskannya bahwa otoritarianisme ini persebaran informasinya itu tertutup gitu. Dicontohkannya Uni Soviet itu dari Moskow ke seluruh Rusia dan begitu juga sebaliknya gitu. Sedangkan berbeda dengan demokrasi yang mana persebaran informasinya itu lebih terdistribusi begitu. Tapi ada permasalahan di demokrasi bahwa di zaman sekarang misalnya itu ada semacam bisa dikatakan virus gitu untuk mensabotase dari demokrasi, yaitu dengan merubah dari kemampuan demokrasi dalam mengkoreksi dirinya sendiri gitu. Dari misalnya di Indonesia ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif gitu. Tadi disampaikan juga Prof. Uceng bahwa bagaimana kenaikan rezim sekarang lewat MK yang kita tahu bersama yang mungkin keluar dari konstitusi begitu. Jadi pertanyaan saya itu sebenarnya apakah masih relevan membela demokrasi lewat jalur hukum yang sama lewat sebelum-sebelumnya gitu. Dengan sistem yang lebih formal gitu. Bagaimana jika sebenarnya sistem itu sendiri sudah keburu dikuasai oleh mereka begitu. Lewat sistem seperti apa sebenarnya perlawanan terhadap otoritarianisme ini kita lakukan. Nah,
Yang kedua, di titik mana sebenarnya masyarakat sipil harus keluar dari jalur-jalur gitu, jalur-jalur formal itu. Apakah tetap harus sesuai dengan jalur-jalur hukum yang ada, atau ada jalur-jalur lain begitu? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ada dua sebetulnya yang di jalan kita untuk melawan sebetulnya. Terlepas dari lewat pintu-pintu demokrasi gitu. Yang dilakukan oleh orang sipil gitu. Dari perspektif sejarah ada dua, violence dan non-violence. Kalau non-violence yang paling puncak yang pernah kita lakukan adalah, dan itu hilang diksi itu, dan mungkin kalian meraba-raba kapan terakhir kali dilakukan oleh masyarakat sipil. Namanya mogok. Yang selalu kita terutama praktis mahasiswa gitu ya. Cuma dua di diksi yang selalu keluar, namanya demo sama diskusi. Kemarin keluar diskusi kan, kita harus berdiskusi begini. Selalu diksi itu kita berdemonstrasi dan diksi kita berdebat, berdiskusi gitu. Yang dilupakan itu adalah aksi mogok. Ini non-violence. Dan ini diciptakan oleh Jogja. Mestinya ini gaya Jogja. Karena raja mogoknya itu ada di Jogja. Namanya Surya Pranoto. Gitu. Kalau saya melihat tokoh Surya Pranoto ini patut dijadikan teladan ataupun teladan bagi teman-teman yang yang percaya pada anarkisme gitu. Ini orang tidak percaya pada pemerintah ini. Bangsawan ini. Dia nggak pernah mengabdi jadi amtenar gitu. Surya Pranoto ini. Dan dia bersumpah melakukan itu. Dan dia kerjakan sampai dia mati. Nggak pernah mau kerja sama gitu. Mengabdi. Padahal dia lulusan IPB. Dia pernah kerja di Wonosobo gitu. Sebagai amtenar. Kemudian dari Wonosobo dia mengeluarkan sumpah. Seumur hidup saya tidak akan pernah mau mengabdi kepada pemerintah. Namanya Surya Pranoto. Dialah Raja Mogok Jogja itu. Dan dia bangsawan. Dan dia orang Pura Pakualaman gitu. Itu contoh di Jogja. Mogok. Dan ini hilang dari perbendaharaan perlawanan kita. Udah jarang itu dengar kata mogok itu. Di masa dia, anak SD bisa mogok loh. Mogok belajar. Ada, clippingnya ada. Saya nemukannya di Bukit Tinggi sama di Banten kalau nggak salah. Anak SD mogok. Karena nggak sepakat dengan gurunya. Gitu. Mereka nggak mau belajar. Dan mogok. Mogok itu ada dua. Mogok dilakukan dengan demonstrasi atau mogok kayak Samin. Diam aja gitu. Nggak mau melakukan apa-apa. Gitu. Diam aja itu. Tapi itu ditakutkan oleh tiga setan itu, takut sekali dengan kata mogok ini. Karena dia bisa memacetkan ekonomi kalau itu. Mogok itu. Itu satu ya. Jogja juga mencontohkan model violence. Kekerasan langsung. Namanya revolusi. Kan Jogja salah satu sebutannya bukan cuma Nrimo ing Pangdum sama apa lagi itu. Macam-macam tuh. Nrimo ing Pangdum segala macam. Jogja punya jargon yang lain. Namanya kota revolusi. Jadi kalau ditanya kita mau revolusi, ada contohnya. Contoh Jogja. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan oleh sipil itu bisa melakukan itu. Bisa dengan cara non-violence tapi mogok gitu. Bisa juga dengan violence. Revolusi gitu. Ya perang. Gitu. Dan Jogja mencontohkan dua-duanya sekaligus. Dari mana revolusi 45 itu muncul? Iya dari perang Jawa. Dan orang Jogja itu. Jadi Jogja ini komplit kan. Melihatnya gitu. Jadi mana Mas Prabu tadi itu? Yang nulis buku apa namanya? Buku apa Prabu? Bukunya itu? Yang digusur-gusur itu loh. Sebelum kami digusur gitu. Prabu, Anda udah benar gitu. Karena ada contoh-contoh di Jogja itu yang kalis dari perdebatan tentang keraton Jogja memang. Ya terutama yang ini.
Dan itu dua kerajaan itu, dua heritage itu punya jejak dua cara ini gitu. Mau cara kekerasan fisik gitu. Iya, Jogja ngasih contoh gitu. Dan itu sah dilakukan oleh masyarakat sipil gitu. Ya toh, Jogja ngasih contoh gitu kan. Ini bukan subversif-subversian ya, tapi Jogja ngasih contoh konkret gitu. Bahkan bukunya diterbitkan oleh Yayasan Prabowo. Bukan, Hasyim Djohadikusumo. Kuasa Ramalan itu kan yang menerbitkan kan yayasannya Hasyim Djohadikusumo gitu. Arsari. Namanya apa? Arsari. Anda ingat ya? Saya lupa nama yayasan itu. Tapi kalau mogok, Jogja juga ngasih contoh gitu kan. Jadi ini bisa dilakukan dua hal ini untuk perlawanan kita. Melawan, karena 3 setan itu dahsyat sekali teman-teman sekalian. Itu mereka rapi, disiplin. Makanya Tuhan selalu ingatkan gitu kan. Nggak bisa itu pakai momentum itu. Nggak dapat. Makanya Tuhan itu nggak pernah tiba-tiba mengubah rukunnya gitu ya. Udahlah, lempar jumrohnya itu dihilangkan aja deh gitu. Nggak pernah. Tiap tahun itu harus ada itu. Karena dia sangat disiplin, rapi. Dan teman-teman juga harus rapi menghadapi ini. Dan dicontohkan oleh Suryo Pranoto tadi itu. Ada contoh dari Suryo Pranoto. Kata dia, menghadapi setan itu bahasa saya ya. Untuk melawan kekuatan seperti itu, kata dia ada 2. Menurut perspektif moderasinya dia, Suryo Pranoto itu ada 2. 1, cerdas berkumpul dan berserikat gitu. Tahun 24. Dan buku itu buku tipis sekali, diterbitkan oleh penerbitnya itu Sungai Tanjung. Sungai Tanjung itu ada di dekat Asri dulunya, Jogja itu. Nama penerbitnya Sungai Tanjung itu. Itu menerbitkan buku namanya Perkumpulan dan Perserikatan. Setiap aksi massa harus punya kemampuan berkumpul, membuat perkumpulan dan membuat perserikatan. Itu syarat dasar untuk melawan. Itu satu ya. Yang kedua adalah dia bikin buku judulnya itu agak aneh. Pemimpin Landrat Zivilo. Kemampuan kita menghadapi pengadilan. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah berserikat harus disusul dengan kemampuan yang lain, skill yang lain. Namanya berani punya skill menghadapi pengadilan gitu. Yang selalu dilakukan oleh Pak Uceng gitu ya. Kalau ada yang teman kita yang ditangkap, Pak Uceng jaminan-jaminan itu ya. Menjaminkan itu. Itu Suryo Pranoto ngasih contoh itu tahun 24 teman-teman sekalian. Lewat bukunya, 2 buku ini gitu. Dan menurut Suryo Pranoto itu adalah hal dasar. Nah, jadi kalau melawan momentum gitu kan, Suryo Pranoto bilang dasarmu harus kuat gitu. Kuda-kudamu harus kuat. Nah, di perguruan tinggi ada nggak diajarkan kayak gini? Berkumpul dan berserikat gitu. Kumpul dulu baru berserikat gitu. Ada 2 itu. Kemudian kemampuan menghadapi pengadilan. Karena itu yang dilawan oleh teman-teman ketika sudah berserikat, ketika sudah mogok, pasti akan menghadapi Landrat itu. Pengadilan tinggi itu. Gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh sejarah mencontohkan itu. Saya kira itu ya. Inspirasi dari sejarahnya seperti ini kawan-kawan. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana sejarah memberikan kita inspirasi yang tiada kurang-kurang. Nah, sekarang yang faktualnya seperti apa? Bung Uceng, silahkan. Gini, kalau melawan harus pakai hukum. Tadi kan sudah disampaikan ya. Dan saya kira perlawanan itu pasti ada. Ruangnya disediakan. Walaupun ruangan itu sangat sempit. Disempitkan oleh aturan hukum. Disempitkan juga oleh secara politis. Disempitkan kan. Jadi ruang itu kecil. Saya tidak akan mengatakan ini di luar hukum. Saya akan mengatakan extra legal. Sebenarnya kalau kita lacak ya,
melawan rejim dengan cara ekstra itu hampir selalu terjadi. Yang tidak ada aturan hukumnya. Nah, cuma harus ada satu prasyaratnya. Biasanya yang beginian itu sifatnya itu adalah post factum. Setelah dilakukan baru akan kelihatan dia melanggar apa enggak. Oke. Dan biasanya dinilainya itu berhasil atau enggak. Saya kasih contoh misalnya dekret 5 Juli. Apa yang dikeluarkan oleh Bung Karno itu kan tidak ada dalam aturan hukumnya. Tapi dia keluarkan dan didukung oleh publik. Publik dengan segala kapasitasnya ya, dengan segala kreasinya, didukung oleh kepentingan politik, dia dinilainya post factum, dinilainya menjadi sebuah terobosan hukum kan jadinya. Extra legal itu. Kalau dia tidak dinilai begitu, dia akan dinilai sebagai pemberontakan kan. Atau cara Gus Dur deh. Gus Dur itu kan mau mengcopy paste yang dilakukan oleh Soekarno. Dalam tanda kutip ya. Karena dia mau mengeluarkan dekret. Membubarkan parlemen. Tapi kan gagal. Kan gagal. Dan akhirnya dinilai setelahnya sebagai alasan untuk menjatuhkan Gus Dur. Karena Gus Dur itu kan dijatuhkan karena dia membubarkan DPR. Bukan karena kasus korupsinya Bulog Gate dan Bruno Gate. Nah, artinya kalau kita balik logika ini, kalau Anda mau melakukan sesuatu yang ekstra legal, pastikan itu harus berhasil. Pastikan harus berhasil. Jadi jangan pernah memulai itu kalau tidak bisa memastikan berhasil. Memastikan berhasil itu artinya apa? Harus ada penerimaan sosiologis, harus ada penerimaan politis. Nah, jadi kewajiban teman-teman kita semuanya kalau mau melakukan sesuatu yang extra legal itu, pastikan dia didukung oleh masyarakat, didukung oleh kekuatan politik. Sepanjang dua itu mendapatkan dukungan, biasanya post factumnya berakhir secara bahagia. Dia akan dianggap sebagai terobosan hukum atau cara hukum baru. Tapi kalau gagal, Anda akan dicap sebagai pelaku makar atau bugot. Itu pasti. Makanya saya bilang tadi, cara terbaiknya adalah memastikan dia harus berhasil. Memastikan cara harus berhasil itu panjang lagi perdebatannya. Panjang itu. Tapi paling tidak penerimaan dua yang harus Anda bisa dapatkan. Penerimaan sosiologis oleh publik, penerimaan politis. Anda dapat dua itu, saya kira sudah separuh di antaranya, Anda akan bisa menerima post factumnya itu adalah dianggap sebagai terobosan. Tergantung kita. Artinya tantangan besarnya buat kita semuanya, tantangan besar buat teman-teman masyarakat sipil adalah mengagregasi caranya, terus memastikan bahwa penerimaan sosiologisnya ada, penerimaan politisnya ada. Bagaimana caranya? Nah, kita harus bincangkan itu lagi. Harus diagregasi. Itu ya. Nah, itu yang satu. Yang kedua begini. Ada satu hal yang seringkali dilupakan orang ketika bicara soal demokrasi. Demokrasi itu mengatakan begini ya. Kalau Anda baca misalnya si Rawls. Keadilan itu hanya bisa tercipta, kata Rawls, kalau semua orang berada dalam kondisi asali. Berarti kondisi asali itu kita punya kedudukan yang sama semua. Bagaimana mungkin keadilan tercipta dalam demokrasi, mau apapun bahasa demokrasinya. Demokrasi Indonesia, demokrasi liberal, demokrasi Pancasila, apapun itu. Mana mungkin bisa dianggap tercipta demokrasi itu kalau ada stratifikasi di antara kita. Kan gak mungkin bisa tercipta. Kalau ada orang yang lebih dibanding yang lain. Atau ada kekuatan yang bisa mengatur hal-hal lebih dibanding yang lain. Kan itu. Kalau ada orang yang bisa tidak dikenakan hukum,
karena status dan kondisinya, bagaimana mungkin itu bisa disebut sebagai keadilan? Enggak mungkin. Artinya apa? Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan orang kalau kita bicara soal demokrasi dan keadilan, maka memperjuangkan kesetaraan. Paksa orang untuk setara. Paksa orang untuk setara. Ya memang mustahil sih memastikan kesetaraan. Karena pada dasarnya setiap relasi itu kan relasi penguasa dan dikuasai kan. Misalnya kalau bahasanya Foucault. Kan hampir semua relasi itu adalah relasi kuasa dan dikuasai kan. Penguasa dan dikuasai hampir semua relasi. Ya, kita tahu itu. Tapi paling tidak dia menyempitkan jarak antara penguasa dengan dikuasai itulah. Harus diperkecil jaraknya. Nah di level itulah saya bilang tadi kenapa ide-ide anarkisme menjadi menarik kan. Ide anarkisme itu kan memperkecil jarak antara penguasa dengan dikuasa kan. Harus ditutup jaraknya. Mudah-mudahan kita bicara anarkisme ini tidak ditahan oleh tentara atau polisi ya. Mereka harus belajar anarkisme. Anarkisme itu adalah bukan bakar-bakaran, bukan lembaga anarko, bukan itu. Anarkisme itu adalah ketika peran negara diminimaliskan dan peran masyarakat untuk mengatur itu dibuat menjadi lebih tinggi. Kan begitu. Nah, ide-ide kesetaraan itu nampaknya kuat di situ. Makanya yang harus kita bincangkan adalah bagaimana membangun kesetaraan itu. Bagaimana mendorong kesetaraan. Kesetaraan tentu kesetaraan yang bermakna ya. Bukan kesetaraan karena semua orang dapat MBG, bukan. Itu bukan kesetaraan tuh. Kesetaraan itu maksudnya adalah kesetaraan dalam kesempatan. Ada Rawls itu kan menyebutkan ada 3 tuh. Kesetaraan dalam posisi, kesetaraan dalam kesempatan, ada 3 hal yang harus ada. Termasuk kesetaraan dalam kesempatan tadi. Bagaimana mungkin orang disetarakan di ujungnya makannya saja yang setara, padahal cara dia untuk nyampe ke sekolah aja nggak setara. Ada yang harus naik, ada yang jalan kaki, ada yang harus naik kendaraan umum, ada yang harus jalan kaki sampai puluhan kilometer, ada yang naik perahu, ada yang menyeberangi jembatan mempertarungkan nyawa. Bagaimana mungkin ini dikecualikan, dinegasikan, lalu di ujungnya saja ditaruh bahwa makanannya aja yang dibuat setara. Sosialisme macam apa ini? Ya kan? Itu yang saya bilang tadi, membongkar mitos sosialisme itu. Macam apa kalau di ujungnya saja makannya? Angka, saya lupa lah, coba Anda bantu saya ChatGPT atau apa gitu. Angka putus sekolah sekarang berapa Indonesia? Saya lupa, 4 juta kalau nggak salah. Anda boleh bantu, Anda searching, googling atau whatever gitu. ChatGPT, angka putus sekolah sekarang. Itu berapa? Kenapa yang diurus adalah makan? Gitu lah. Nah itu yang saya bilang tadi, balik dari pertanyaanmu tadi, apakah ada ajang perlawanan secara legal? Tetap ada pasti. Tetap tercipta. Tapi apakah ada ajang perlawanan lain? Sangat terbuka. Tadi Gusmu bilang beberapa di antaranya. Ada narasi yang hilang. Dan mogok itu atau disobedience itu kan sangat penting. Pembangkangan sipil itu kan menjadi bagian dari hal yang sangat urgent. Ya kan? David Henry Thoreau, Anda bisa baca David Henry Thoreau, Anda bisa baca perjuangan ahimsanya Gandhi, ada banyak tuh yang bicara soal mogok. Nah, bahkan dulu seingat saya, Gus, di UUDS 50, hak untuk mogok itu masih diatur loh. Ya, right to strike. Jadi hak untuk mogok itu masih ada. UUDS 50. Undang-Undang Dasar. Makanya saya termasuk orang yang agak memuji UUDS 50 itu. Karena menurut saya banyak hal-hal yang menarik di UUDS 50 itu. Dan itu hilang sekarang. Nah, jangan-jangan narasi itu harus dibangkitkan kembali seperti yang disampaikan oleh Gusmo. Itu ya. Makasih. Gitu. Tepuk tangan sekali lagi.
Tapi sebelum kita berlanjut ke penanya selanjutnya, barangkali ada tanggapan? Cukup ya? Oke, makasih. Tadi kayaknya ada 2 penanya. Silakan Bapak yang rambut panjang di belakang. Dani, Sosiologi 90. Tanggapan saya yang atau nanti juga berupa pertanyaan. Yang pertama, Jogja juga tidak hanya memberi contoh yang berhasil ya. Tapi juga ada satu contoh bagaimana Sultan Agung dulu gagal bedah Batavia gitu. Tapi saya tidak akan menyoroti gagalnya. Tapi mencari penyebab kenapa dia gagal. Kuncinya adalah amputasi logistik. Kalau dulu ada gurita Cikeas, dulu ada gurita dari Jos Adi Condro misalnya. Saya kira MBG dan koperasi itu salah satu contoh lumbung yang harus dibakar menurut saya. Karena kalau lumbung-lumbung itu dibiarkan, mau pakai gerakan yang manapun ketika logistiknya masih tetap jalan, seperti penguasa Orde Baru dan segala macam, dengan Golkar dan segala macam, yang waktu itu tidak diamputasi, itu saya kira itu hanya kayak kita bersihin rumput di taman, dipotong atasnya ketika akarnya nggak dicabut, itu tinggal nunggu hujan datang aja. Jadi itu yang pertama. Kalau soal keadilan John Rawls tadi, secara sederhananya sebenarnya gini. Keadilan terjadi ketika teman-teman misalnya menggoreng telur ya, harus dimakan berlima. Cara yang paling adil adalah yang membagi itu yang mengambil paling akhir. Dijamin adil. Karena mengandaikan ada simetri, ada kalau dia mau ambil terbanyak dia nggak bisa. Minimal yang bisa diambil adalah ketika dia membagi rata. Persoalan MBG dan itu yang membagi itu mengambil yang pertama bukan yang terakhir. Itu bisa dicek ya. Di sini dapat berapa persen, nanti dapat 1000 dan segala macam itu kan jelas. Dan yang terakhir adalah anak-anak sekolah. Saya kira itu. Dan syarat dari melawan adalah soal kalau dulu kondisi hegemonik ya. Hegemoniknya sekarang itu adalah perut dan bensin. Hipotesa saya, ketika bensin atau BBM jebol, saya kira itu bahan bakar yang paling kuat untuk membakar revolusi. Itu yang, karena mereka ditidurkan dengan makan dan harus dibangunkan dengan perutnya yang lapar. Itu saya kira tambahan dari saya. Terima kasih. Silakan ditanggapi Gusmu. Ya, kita nyelam sekalian aja. Saya jawab dengan cara Jogja gitu. Kalau saya nafsir Koperasi Merah Putih dan MBG itu sama tadi tuh. Ini adalah politik logistik sebetulnya. Terus terang aja. Dari mana saya berpikir begitu? Ya dari membaca Kuasa Ramalan itu. Jadi satu lagi, selalu 3 saya ingin mengatakan. Kalau kita cuma menyebut MBG Koperasi Merah Putih, itu cacat. Karena harus ada satu lagi, namanya benteng stel-stel. Apa benteng stel-stel itu adalah markas. Dan itu dicontohkan untuk melumpuhkan Diponegoro. Betul-betul jatuh Diponegoro. Habis betul itu. Diponegoro habis gara-gara itu. Ada di mana buku cerita itu? Ya di Kuasa Ramalan diterbitkan oleh yayasan apa tadi? Arsari.
Jadi mereka bikin namanya benteng stel-stel. Benteng stel-stel itu apa? Itu benteng yang ada di tiap kecamatan. Karena kalau hanya mengandalkan Frederik, itu terlalu jauh jaraknya. Bisa dihabisi oleh gerilyawan di Ponegoro gitu. Karena kenapa? Di Ponegoro mengandalkan petani gitu. Petani logistiknya di mana-mana kan. Maka untuk memutus itu, maka dibuatlah namanya benteng stel-stel. Dalam bahasa saya sekarang, itu Kodam dan Koramil gitu. Makanya saya agak bertanya-tanya, kenapa Koramil harus ada di kecamatan gitu? Apa urgensinya? Mungkin, nah itu tadi. Mengikuti cara-cara tentara VOC itu. Untuk membungkam siapa? Nah di situ kemudian muncul pertanyaan tadi saya jawab. Untuk menghancurkan sosialisme di Ponegoro. Apa sosialisme di Ponegoro itu? Soko gurunya adalah petani. Maka kemudian petani nggak akan pernah hidup. Sampai sekarang gitu. Dia ditekan terus itu. Mahasiswa mau ke petani, dihalangi betul itu. Nggak boleh gitu. PRD berbahaya tahu teman-teman sekalian. Dulu di zaman Orde Baru. Karena tapi kita swasembada beras. Hah? Tapi kita swasembada beras. Ikut. Nanti kita bercerita di 86 toh. Karena isu swasembada pangan itu juga ada di 86 gitu. Bagaimana politik diksi swasembada itu bekerja gitu. Jadi harus 3 itu ya. Kita melihatnya gitu. Jadi tidak hanya mau MBG sama, jangan dilupakan ada satu hal yang paling inti gitu. Markas gitu. Dan itu satu paket. Itu 3. Selalu 3. Ya kan POV Win bilang begitu. Ingat-ingat 3 itu. Gitu. Supaya kita nggak terkecoh dengan banjir informasi begini, begitu. Dan disiplin melihatnya gitu kan. Kayak gitu. Itu jawaban saya. Terima kasih Gus. Kita berlanjut ke Bung Uceng dulu. Teman-teman sekalian, kalau saya nggak yakin ada teman-teman yang udah nonton film Dirty Vote 2. Dirty Vote 2 udah nonton? Memang agak panjang, 4 jam lebih. Nah, tapi sebenarnya kami jelaskan itu di situ. Kami jelaskan, logikanya sederhana. Logikanya mengatakan bahwa presiden yang terpilih secara curang itu akan mengalami insecure. Karena insecure, maka dia akan melakukan apapun untuk merebut hati publik, merebut yang namanya pundi-pundi uang, merebut yang namanya kekuasaan senjata. Makanya dia akan entertain tentara dan polisi, dia akan mencari pendanaan untuk mereka, itulah sebabnya ada yang namanya MBG dan Koperasi Merah Putih. Tentara dia akan ditaruh di semua provinsi, Kodam akan dibangun di semua provinsi, ditambah pasukan sampai 1 juta menuju ke 2029, Komcat dibangun, bahkan diambil dari bekas tahanan, coba bayangin. Napi, akan diambil dari napi untuk memperkuat sebagai pasukan. Nah, karena insecure itu, dia memaksa dirinya untuk memperkuat dari segala arah. Nah, teman-teman bisa lihat itu film itu. Saya nggak tahu, udah pernah nobar nggak? Tapi kalau nobar 4 jam kayaknya panjangan banget ya. Mungkin bisa bagian pertama kita membangun logika itu di film Dirty Vote 2. Dirty Vote 2 saya nggak tahu, penontonnya sekarang udah 1,8, 1,9 juta kalau nggak salah. Belum terlalu banyak, nggak sebanyak Dirty Vote 1 yang memang sampai 30-an juta. Nah, tapi maksud saya begini, teman-teman kalau lihat itu, nyambung nih sebenarnya. Kami punya tesis yang sama. Ya, dengan pembacaan apapun, sejarah, konteks sosiologi, politik dan lain sebagainya, kita melihat ada kondisi yang sama. Kondisi bahwa ya karena insecure, dia akan bangun dengan cara itu. Dia akan bangun dengan cara memperkuat yang namanya otot. Ototnya itu adalah senjata, dia memperkuat otaknya, konsolidasi politiknya akan dia buat untuk menyokong itu. Makanya semua partai dipeluk, semuanya mendukung itu. Dan yang ketiga dia ongkos. Dia akan bangun ongkos yang bisa membiayai otak
dan otot itu tadi. Makanya kenapa judul film Dirty Vote 2 itu kami judulkan sebagai 3O. Otak, otot, dan ongkos. Nah, teman-teman nontonlah film itu. Kapan-kapan ditontonkan di sinilah. Makasih. Bagaimana Pak? Ada tanggapan? Boleh, silakan kasih mikrofon lagi. Tanggapan. Oh sudah, oke. Oke, ada lagi yang ingin bertanya atau memaparkan apa yang sedang dikeluhkannya? Silakan. Iya, silakan. Tunggu ya Mas, di belakang dulu ya. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Auladi Manurafi, alumni Ilmu Pemerintahan UMY angkatan 19. Mungkin pertanyaan saya lebih mewakili kecemasan pribadi ya. Sebenarnya untuk penggunaan sistem demokrasi langsung itu apakah masih relevan untuk saat ini digunakan? Mengingat setelah dilaksanakannya demokrasi langsung di mana presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, itu yang terpilih hanyalah sosok pemimpin yang hanya populer di mata masyarakat. Seperti Jokowi, Prabowo, dan kemungkinan di pemilu selanjutnya mungkin yang terpilih sosok seperti KDM atau Shirley Joanda. Apakah untuk saat ini perlu dikembalikan sistem pemilihan kembali ke tidak langsung di mana presiden atau kepala negara cukup dipilih oleh anggota DPR. Terima kasih. Oke, silakan. Bung Uceng dulu. Kalau Anda ingin mengembalikan pemilihan itu ke DPRD, mereka lebih senang lagi. Wah, mereka lebih senang. Kenapa? Karena berat. Memilih rakyat itu apa ya? Prosesnya lebih berat. Dibanding milih di DPR, dia cukup ngasih ke 500 anggota DPR aja kan? Atau berapa? 700 lah, 700 anggota DPR dengan DPD. Enggak. Menurut saya karena kita gagal mendapatkan pemimpin yang baik, tidak berarti harus kita pecahkan wadahnya itu. Jangan pecah, itu satu. Yang kedua, mungkin kadar keimanan Anda pada demokrasi yang harus diperbaharui. Saya sering bilang bahwa demokrasi itu memang tidak melahirkan malaikat. Mungkin di berbagai kesempatan saya sudah sampaikan. Demokrasi itu kan nggak melahirkan malaikat. Demokrasi itu melahirkan lesser evil. Lesser evil itu adalah yang Anda pilih the best among the worst. Yang Anda pilih adalah setan yang paling kecil derajat kesetanannya sebenarnya. Anda nggak milih malaikat. Karena dalam proses demokrasi, untuk mendapatkan kursi kandidasi, itu hanya dalam tanda kutip ya, posisi setan yang mampu itu. Ya, nggak ada. Dalam model demokrasi kita itu nggak dapat. Yang kita pilih, setan yang paling kotak-kotik setan apa sekarang? Apa? Genderuwo. Ah, jangan pilih the genderuwo. Pilih aja tuyul. Masih lebih unyu-unyu kan? Ya gitu kira-kira. Demokrasi itu begitu. Dia bekerjanya tidak bisa melahirkan malaikat. Tentu demokrasi adalah sistem yang paling baik dan mungkin. Tetapi bukan berarti dia sempurna dan bisa melahirkan malaikat. Enggak. Dia melahirkan lesser evil. Artinya apa? Mungkin yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana memaksa demokrasi bekerja. Begitu terpilih orangnya, jangan kemudian kita semuanya gembira lalu makan-makan, bukan. Hari pertama dia terpilih, maka jam itu pula kita harus memulai untuk melakukan pengawasan. Gitu lah. Karena yang kita kasihin ke dia ini bonggahan kewenangan yang gede sekali. Jadi kita pilih dia. Anda mau jadi pendukungnya siapa? Pendukungnya Gusmo. Gusmo terpilih, hari pertama dia terpilih,
maka hari itu juga kita harus melakukan pengawasan yang ketat pada Gus. Ya. Nah itulah yang disebut dengan kewajiban demokrasi. Demokrasi itu mewajibkan yang namanya oposisi. Jangan mau ditipu dengan bahasanya Prabowo. Demokrasi Indonesia nggak butuh oposisi. Nggak butuh oposisi. Kenapa? Karena relasi Anda dengan Prabowo itu bukan relasi bukan relasi transenden. Relasi Anda itu relasi profan. Ada yang mau oposisi pada Nabi Muhammad? Enggak. Kenapa? Karena relasi Anda dengan Nabi Muhammad itu relasi transenden. Relasi yang bersifat keimanan. Anda nggak percaya Nabi Muhammad, Anda lock out. Lock out. Tapi Anda nggak percaya Prabowo, Anda lock out nggak? Enggak. Karena relasi Anda dengan Prabowo bukan relasi ketuhanan. Itu relasi profan. Makanya harus diawasi. Karena Prabowo dipilih oleh orang yang bisa salah. Dipilih dalam pesta demokrasi yang tidak melahirkan malaikat. Ya, kandidatnya bukan malaikat. Pemilihnya juga bukan malaikat. Ya sudah. Begitu dia terpilih, kuatkan yang namanya oposisi. Pantengin dia. Lihati dia baik-baik. Tegur kalau dilakukan kesalahan. Itulah esensi demokratis. Makanya oposisi harus tinggi. Yang salah itu adalah kalau dia terpilih lalu Anda anggap ketuhanan. Tidak mau dikritisi. Seakan-akan ada ada mistifikasi. Misalnya kalau penjelasannya Habib Hussein Ja'far itu kan menarik tuh. Habib Hussein itu. Kenapa? Atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Kenapa yang atiu itu diulang cuma 2 kali? Atiullah, taat pada Allah. Wa atiur rasulah, taat pada Rasul. Kenapa enggak wa atiu ulil amri minkum? Kan enggak. Khusus ulil amri enggak pakai wa atiu lagi. Dia cuma bilang wa ulil amri minkum. Kalau kata Hussein Ja'far ya saya bukan ahli agama lah. Kata Hussein Ja'far ya karena memang pemerintah bisa salah. Makanya batas taatinya itu bukan batas taati yang sama sederajat dengan taati Allah dengan Rasul kan. Nah sederhananya apalagi dalam prinsip demokrasi. Dalam prinsip demokrasi dia dipilih dengan cara tidak pas. Maka satu, perbaiki kadar keimanan Anda pada demokrasi. Jangan-jangan kita beriman pada demokrasi terlalu terlalu tinggi dengan bukan artinya salah, tapi maksudnya menganggap demokrasi itu pasti sempurna dan melahirkan kebaikan. Enggak. Demokrasi itu menciptakan saya cuma bilang ya, misalnya ya dalam banyak hal saya bilang pemilu itu adalah cara kita mengelola harapan. Bukan mendapatkan harapan, enggak, mengelola harapan. Kita pilih orang, harapannya dia menjadi orang baik. Kita awasi dia baik-baik. Kalau dia menjadi baik, alhamdulillah harapan kita terpenuhi. Tapi kalau kita awasi terus-menerus dia berubah menjadi brengsek, dia melawan, ya harapan kita enggak sesuai kenyataan. Caranya apa? Turunkan dia. Ganti dia. Kan itu namanya beriman pada demokrasi yang benar. Menurut saya adalah itu. Bukan seakan-akan kalau sudah dipilih oleh rakyat, maka kemudian itulah nasib yang diterima oleh rakyat. Kita harus menerima dengan gegap gempita. Pendekatannya adalah pendekatan magis. Iya kan? Hari ini dia sudah terpilih, dia adalah pilihan Allah untuk kita. Ya bukan begitu. Paham ya? Oke? Ada teman, Gusmu? Tidak ada. Oke. Satu penanya lagi. Silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Rahmat dari alumni UII, asal dari Makassar. Kalau saya melihat bahwa satu hal yang menjadi akar dari masalah yang terjadi di Indonesia saat ini adalah saya melihat ada di partai politik. Kalau kita melihat bahwa
partai politik saat ini, misal antara mungkin satu partai dengan yang partai yang lain, mungkin tidak ada yang bisa membedakan. Bahkan bibit-bibit untuk dinasti politik dari partai politik, misal partai biru, partai merah dan lain-lain itu rasa-rasanya sama semua. Nah, makanya di tongkrongan kalau saya diskusi sama teman-teman, walaupun saya bukan background hukum dan hukum, saya mengatakan ke teman-teman, apa jadinya ketika partai politik di Indonesia kita bubarkan saja. Bubarkan terus kita bentuk partai politik daerah, tiap daerah seperti itu. Nah, terus, ini yang saya mau tanyakan ke Mas Uceng, Bang Uceng, ini gimana dengan konsep seperti itu? Yang kedua adalah tadi terkait dengan desentralisasi. Saya melihat bahwa ya omong kosong hari ini. Dan semuanya penghasilan dari daerah itu ditransfer ke pusat. Misal daerah Morowali dengan tambang yang luar biasa, nikel dan lain-lain. Orang-orang di Morowali, Palu dan Sulawesi Tengah itu cuma dapat apa? Ampasnya. Dapat kerusakan lingkungannya. Yang enak di pusat. Nah seperti itu. Apakah ketika desentralisasi sekarang mandek dan lain-lain, gimana kalau balik ke negara federal? RIS atau apalah kayak gitu. Setiap daerah punya untuk mengelola dan seterusnya. Nah itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi kita itu sebetulnya republik yang penuh eksperimen sebetulnya. Gitu. Kita pernah eksperimen di hari pertama satu partai. Kita punya itu. Soekarno itu pengen Partai Negara Indonesia, PNI dia singkat. Ada itu, headline itu di Asia Raya itu. Dia pengen Partai Negara Indonesia, satu partai, nggak ada yang lain. Kemudian ditelikung oleh Hatta di bulan Oktober gitu. Lahirlah parlementer. Jadi kita itu eksperimen oke gitu. Nah yang membuat kita takut bereksperimen itu siapa gitu. Nah disitulah akar yang perlu kita presentasikan ke publik gitu. Sialnya kita takut mempresentasikan itu. Ada panoptikon itu di belakang kepala itu melarang-larang kita jangan dibicarakan. Dan itu puluhan tahun dan menjadi kultur. Saya tanya teman-teman, ada enggak teman-teman membahas tentara di kampus? Enggak pernah. Ada enggak kurikulumnya gitu? Masuk 2 SKS gitu. Kita harus membedah tentara gitu. Karena spesial sekali ya. Tidak ada teman-teman sekalian. Padahal kita selalu didoktrin bahwa tentara adalah tulang punggung republik gitu. Tapi kok nggak pernah dipelajari? Itu namanya hantu. Ya toh? Hantu tidak pernah dipelajari, menakutkan teman-teman sekalian. Dan dia menakutkannya itu nggak kaleng-kaleng, dia di belakang kepala gitu. Kadang mereka nggak bergerak, tapi kita sendiri yang takut. Gitu. Jadi yang menutup eksperimen, nah itu siapa? Dicari dulu. Apakah partai politik atau ada hal yang lain yang lebih besar yang kita tidak tahu dan nggak ada bentuknya gitu. Itu ya. Jadi itu ya jawaban saya. Kita sebetulnya eksperimen itu jago. Macam-macam gitu. Bahkan kita boleh loh memilih kerajaan. Kita pernah itu kan voting itu kan. Mau kerajaan mau komunis ya bisa gitu. Namanya eksperimen kan. Tapi kan nggak pernah berhasil itu. Maksudnya nggak berhasil itu tidak pernah sampai tuntas gitu. Eksperimen sosialisme nggak tuntas, demokrasi parlementer nggak tuntas. Siapa yang nggak menuntaskan itu? Kan ada sesuatu kan? Ada patahan sejarah di situ. Nah, tugas saya sebagai tukang kronik itu mencari patahan itu gitu. Sialnya saya menemukan hantu itu. Di setiap patahan itu selalu ada itu. Maka bukan partai politik yang akar masalah di tempat kita. Enggak, menurut saya. Ada yang lebih atas lagi gitu. Yang sifatnya itu invisible hand itu. Kadang dia mecah-mecah partai, kadang kan memecah-mecah partai. Siapa kerja memecah-mecah partai itu? Yang memecah partai Demokrat yang punya jenderal itu. Kan bukan manusia biasa itu. Dan bukan lembaga biasa itu.
Gitu. Nah, ada operasi, namanya operasi ya pakai bahasa yang apa namanya? Yang aman aja. Operasi panoptikon itu. Ada barang itu kan. Tapi kita nggak tahu panoptikon itu kayak apa gitu. Itu ya, Mas Rimba. Oke. Bung Uceng silakan. Saya setuju dengan bahasa eksperimentasi itu. Kita itu terlalu khawatir untuk melakukan eksperimentasi. Padahal menurut saya eksperimentasi penting untuk dilakukan. Saya kasih satu contoh. Misalnya sistem presidensil. Kan kalau ini sudah bukan barang ini udah barang umum, udah banyak banget dibaca, dituliskan, ada banyak sekali disertasi, banyak pidato guru besar yang soalan ini. Bahwa sistem presidensialisme itu punya penyakit kalau dinikahkan dengan model multipartai. Jadi kalau sistem politiknya multipartai, tapi sistem pemerintahannya itu adalah presidensil, itu melahirkan anak haram yang disebut dengan ketidakstabilan. Itu banyak sekali riset yang menjelaskan itu. Jadi riset mulai dari tahun 80-an, 90-an sudah menjelaskan bahwa sistem presidensialisme itu tidak cocok dengan multiparteism. Nah, kita balik ke dalam kasus Indonesia. Di kasus Indonesia, kita itu kan memaksakan sistem multiparteism. Di tengah kita menguatkan yang namanya sistem presidensil. Mungkin kita harusnya bertanya secara lebih mendalam. Sebenarnya orang Indonesia atau Indonesia ini DNA-nya harusnya multipartai atau tidak? Saya nggak tahu, ada nggak riset sosiologis soal itu? Menurut saya harusnya ada riset sosiologis soal itu. DNA-nya Indonesia itu cocoknya multiparteism atau partainya sedikit. Karena sejarah memperlihatkan kita cuma 2 kali partai sedikit. Satu hari setelah 45. Ya, yang membuat kenapa Hatta kemudian mengeluarkan maklumat wakil presiden itu. Membentuk partai politik. Ada banyak alasan di belakangnya ya. Ada ketakutan Soekarno menjadi fasis. Plus pada saat yang sama ada keinginan untuk menghindarkan kesimpulan negara-negara luar untuk mengatakan bahwa Indonesia itu memang mirip Jepang. Fasis. Makanya kemudian dia bentuk banyak partai politik dan dia pindah ke sistem parlementer. Tapi hanya itu. Setelah itu kita banyak partai. Pemilu 55 kita 179 partai dan kontestan. Pemilu 71 kita 10 partai. Kita menjadi 3 partai itu di pemilu 77 sampai 97. Dan kita menjadi 3 partai itu kan dipaksakan oleh Soeharto melalui fusi partai. Fusi partai itu bilang begini. Soeharto bilang fusi partai ya, undang-undang kepartaian tahun 76. 76. Semua partai beraliran Islam gabung menjadi P3. Semua partai non-Islam dan partai nasionalis digabung menjadi PDI. Golkar bukan partai. Golkar adalah golongan yang mau bekerja untuk bangsa. Itu sebabnya PNS dilarang berpartai tapi wajib bergolongan. Itu yang membuat PNS numplek ke Golkar. Dan Golkar memenangkan semua pemilu. Mulai dari 71 Golkar sudah menang karena ide ini kan bukan ide lama. Ide ini pidatonya siapa? Siapa penasehatnya yang tentara ini? Pangkostrat siapa namanya? Siapa namanya? Ali Murtopo. Itu kan pidatonya Ali Murtopo di Seskowat tahun 69. Yang itu di-copy paste oleh Soeharto menjadi isi undang-undang partai politik. Penyederhanaan partai itu. Ketika pemilu 99 kita langsung balik ke 48 partai. Ketika pemilu 2004 kita 24 partai kalau nggak salah. 2009 kita naik jadi 36 partai. 2014
14 kita turun jadi belasan partai. Akhirnya sekarang sampai belasan partai. Nah kenapa kita nggak pernah, jadi gini. Pertanyaannya menarik adalah apakah DNA-nya Indonesia itu multiparteism, harusnya partai banyak atau partai sedikit? Kalau memang sejarah Indonesia itu seharusnya partai banyak karena Indonesia beragam, terdiri dari banyak suku, banyak golongan, banyak sekali. Harusnya memang partainya lebih beragam. Pertanyaan reflektifnya kan ada banyak. Satu, kalau partai kita harusnya beragam, kenapa ideologinya dibuat seragam? Hanya nasionalis dan agamis. Kenapa nggak boleh ada, bahkan ada larangan resmi untuk Marxisme-Leninisme? Ya kan, melalui TAP MPR itu. Kenapa nggak ada upaya di luar itu? Atau yang kedua, kalau memang DNA Indonesia adalah multiparteism, kenapa kita tidak hijrah ke dalam sistem parlementer saja? Karena dalam sistem parlementer, nyaris, tidak berarti pasti ya, nyaris tidak terlalu bermasalah dengan multiparteism. Tadi udah diceritakan oleh Gusmo, atau Anda baca disertasinya Adnan Buyung Nasution. Memang ada persaingan antar partai dalam parlementer Indonesia tahun 50 sampai 59. Memang ada. Tapi kan faktor yang membubarkan partai, membubarkan parlemen itu seringkali invisible hand yang disebut oleh Gusmo kan? Bukan karena partainya. Nah, kalau artinya begini, kalau kita DNA-nya multiparteism, kenapa kita tidak coba hijrah ke parlementer? Kenapa kita paksakan dengan sistem presidensil? Yang kita tahu secara teoritik dan praktik terjadi di puluhan negara, selalu menciptakan ketidakstabilan yang disebut dengan, menciptakan anak haram yang disebut dengan ketidakstabilan. Nah, lagi-lagi itu, kita punya ketakutan untuk eksperimentasi, dan ketakutan itu ya diciptakan dengan cara tertentu. Kenapa nggak coba? Nah, bahkan ketakutan itu dipaksakan secara konstitusional. Saya tidak yakin Anda baca pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar kita. Anda silakan searching aja, googling. Supaya sekalian Anda baca gitu. Pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar kita itu kan mengunci mati. Bahwa pasal 37 itu kan bicara soal amandemen. Undang-Undang Dasar bisa diamandemen. Tapi khusus soal negara kesatuan, itu nggak boleh diamandemen. Itu ada pasal 37 ayat 5 loh. Jadi dikunci mati. Jadi ketakutan itu tidak lagi dalam bentuk panoptikon, tapi dalam bentuk kanon gitu. Udah dalam bentuk kanonik. Sudah dalam bentuk kitab suci itu. Yang disebut dengan Undang-Undang Dasar. Jadi ketakutan itu tidak lagi diproduksi di belakang, dicetak bahkan. Ditaruh dalam pasal 37 ayat 5. Bahwa tidak boleh kita melakukan amandemen terhadap pembukaan dan negara kesatuan. Nah, ini setannya pasti jauh lebih besar dari panoptikon itu. Setannya pasti lebih akbar. Nah, itu yang harus kita bicarakan secara detail. Makasih. Mari tepuk tangan sekali lagi. Intinya adalah lawan setan-setan itu kawan-kawan. Oke, kita sudah berdiskusi 1 jam lebih, 1 jam 13-an menit. Nah, setelah tadi kita ngobrol tentang ada banyak hal tadi soal ide soal soal pemilu, soal banyak hal soal setan-setan segala macam. Nah, intinya kita tadi kira-kira sudah berdiskusi tentang otoritarianisme lah dalam jangka waktu yang panjang begitu. Nah, berarti dengan begitu kan otoritarianisme terang tuh di depan mata kita gitu, sebetulnya. Nah, saya ingin mendengar resep apa yang bisa ditawarkan oleh dua kawan kita di depan, Gusmo dan Bung Uceng,
untuk mengatasi otoritarianisme ini, resep apa yang paling manjur atau resep apa yang paling tokcer dari inspirasi yang didapat dari sejarah misalnya, juga dari masa kini begitu. Karena dua orang ini adalah satu dia pengliping, ulung gitu, Gusmu, dan satu adalah seseorang yang terus menerus mendiskusikan hal-hal yang aktual begitu. Waktu kali ini akan saya serahkan kepada kedua pembicara kita hari ini. Sabar silakan, mau siapa dulu? Terakhir. Saya tidak mengasih tips tentang melawan itu harus cepat, harus sekarang gitu. Karena sejarah kita mengatakan bahwa nggak bisa seperti itu. Atau dalam bahasa Profesor Uceng tadi itu step by step gitu. Atau kita berjalan memakai hukum berjalan 20 mil itu. Jadi melawan itu bisa memakai apa yang disebut dengan, kalian bisa searching itu, hukum berjalan 20 mil. Setapak demi setapak gitu. Supaya apa? Supaya satu, enggak terlalu stres. Enggak kemudian putus asa. Enggak kemudian mengatakan bahwa kami akan melawan dari dalam. Enggak. Step by step itu. Hukum berjalan 20 mil itu panjang itu. Bahkan sampai tua gitu. Maka kemudian saya sanksi dengan orang mengatakan, oh kamu udah tua masih melawan. Kayak enggak ada kerjaan gitu. Tunggu dulu bos. Kamu tahu patung di mana? Di perempatan Kulon Progo itu. Patung siapa itu? Yang cewek itu? Nyageng Serang. Itu seumur hidup perempuan itu melawan. Dari remaja. Kemudian dia berkeluarga, punya anak. Bersama anaknya melawan. Ketika muncul perang di Ponegoro, dia umurnya 70 tahun. Dia melawan bersama cucunya gitu. Sampai nggak selesai perang di Ponegoro dia meninggal gitu. Karena tua gitu. Ada contohnya di Jogja itu. Melawan sampai usia terakhir gitu. Ada contoh itu. Nah, dia menggunakan metode apa? Ya itu tadi. Berjalan setiap 20 mil gitu. Setiap periode usia gitu. Jadi kalau tetap seperti ini, ya melawan aja terus setiap 20 mil itu. Sampai kapan? Ya sampai selesai. Atau dalam bahasa teman-teman demo kemarin di Gejayan itu sampai menang gitu. Kalau nggak menang, ya nggak apa-apa juga gitu. Tetap dilakukan gitu. Itu ya. Tapi ingat, ya itu tadi melawan 3 itu. Sampai sampai orang naik haji kan boleh kan, yang paling sepuh kan? Boleh, paling sepuh itu boleh naik haji loh. Nah, seperti itulah kita melakukan perlawanan terhadap ini supaya nggak sesak napas gitu ya. Pelan gak apa-apa tapi konsisten ya Gus. Oke. Bung Uceng. Saya pun tidak punya jawaban pasti. Ya pasti, karena menurut saya memastikan jawaban itu sama dengan membuat Anda menjadi bodoh itu sendiri. Karena membuat Anda menjadi tidak kreatif. Tapi saya kira ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Satu, yang pertama, teruslah berisik. Kak, berisik itu penting. Teruslah berteriak. Karena kalau Anda membiarkan semakin lama tidak berisik, kekuasaan itu akan makin nyaman. Akan makin nyaman. Nyaman di 2 hal. Dia nyaman karena tidak lama berisik, lalu kemudian berisik Anda akan dianggap sebagai, ini berisik biasa aja. Maka teruslah berisik. Berisik itu penting. Teruslah menjadi orang yang meneriakkan. Itu tadi. Minal mahdi ilal lahdi itu tadi. Dari ayunan sampai liang lahat gitu. Jangan cuma belajar aja ke negeri Cina gitu kan. Tapi juga teruslah berisik. Dan menurut saya itu penting. Yang kedua, dalam konteks teruslah berisik, pertahankan yang namanya kebenaran. Jangan mau ditipu. Teruslah berpikir kritis dan tanyakan data. Kan data nih yang penting. Ya kan, itu yang saya bilang tadi, melawan yang namanya jargonisme, melawan mistifikasi, yang kita butuhkan itu kan adalah transparansi dan akuntabilitas. Dan itu diperoleh dari apa? Data. Pertanyakan datanya negara.
Ketika negara mengatakan pertumbuhan ekonomi kita 5,81, pertanyakan data itu. Teruslah kritis. Masa begini 5,81? Ketika negara mengatakan swasembada pangan, masa iya? Jangan-jangan cuma swasembada beras. Jangan-jangan. Ya kan? Maka teruslah berisik. Mempertanyakan data itu bukan barang haram. Dan Anda nggak boleh ditahan karena mempertanyakan data. Masa nanya data ditahan? Lawang itu bagian dari transparansi dan akuntabilitas. Teruslah berisik, yang kedua teruslah mempertahankan kebenaran. Tanyakan data itu. Nah, yang ketiga, menurut saya yang kita perkuat adalah institusi bukan orang. Ketika negara sudah mengkonversi apapun menjadi orang, itu menurut saya kebrengsekan yang harus dilawan. Ketika kurban dituliskan sapinya Prabowo, itu yang harus dilawan. Karena itu bukan sapinya Prabowo. Itu uang negara. Yang harus kita pertahankan ini adalah institusi. Perkuat institusi, bukan orang. Perkuat sistem. Bukan soal apa yang diomongkan orang. Ya kan? Bantuan presiden dari rakyat Indonesia. Harus tulis begitu. Bukan bantuan presiden Prabowo. Enggak. Karena itu uang kita. Jadi pemahaman penguatan institusi itulah yang penting. Jangan kemudian kita larut pada orang itu. Person, orang. Yang keempat, rajin untuk cari perspektif alternatif. Kita ini seringkali nggak berani untuk mencari perspektif alternatif. Coba bayangkan misalnya, bagaimana cara melawan oligarki? Jangan pikir cuma Indonesia ada oligarki kan? Enggak. Negara di seluruh dunia juga ada oligarki. Di Inggris juga ada oligarki. Di negara Eropa Barat juga oligarki. Tapi kenapa mereka cenderung bisa dilawan? Karena kemampuan yang namanya membangun gerakan alternatif. Misalnya dalam kasus Inggris, ya karena partai buruh, partai moderat, kasus Eropa Barat ya, partai buruh, partai moderat itu kuat. Kita partai buruh, baru lahir sedikit, tiba-tiba para tokohnya gabung kan. Aneh. Kalaupun tidak ada partai buruh, partai-partai anak muda. Partai anak muda. Bukan PSI. Wah, bukan PSI. Dua hal yang berbeda. Partai anak muda. Partai hijau. Atau partai lingkungan. Cari energi alternatif. Jangan kemudian hanya karena ada dua, nasionalis dan agamis, semua perjuangan politik kita seakan-akan adalah masuk ke sana. Ini kritik saya yang saya bahasakan bukan cuma kalian, termasuk aktivis-aktivis UGM. Ada presiden UGM yang sekarang malah menjadi petinggi di PKB kan misalnya. Ada aktivis mahasiswa sekarang menjadi petinggi di PDI. Salahkah itu? Tidak 100% salah. Tapi maksud saya adalah kenapa harus buntu mencari gerakan alternatif? Sehingga harus ikut pada jamaah yang sudah terbukti sekian lama pembagian jemaah itu keliru. Nah, jangan takut yang saya bilang tadi, yang keempat. Yang kelima menurut saya membangun solidaritas sosial. Penting. Solidaritas sosial. Kalau dalam bahasa sederhana saya adalah membangun kitab perlawanan. Saya lagi bicarain dengan beberapa teman-teman aktivis. Kita mau bikin kitab melawan itu. Bukan kitab melawannya Mas Eko. Al-Quran kitab melawan. Ada bukunya Eko itu kan? Iya. Bukan itu. Kitab melawan itu artinya apa? Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan aktivis kalau demo lalu ditahan? Apa yang perlawanan apa yang harus dilakukan? Ya semacam advokasi lah. Mudah-mudahan panjang usia kami, mudah-mudahan segera kami lakukan itu. Sekarang teman-teman, saya pernah diundang, sayangnya saya nggak berangkat ke Brazil waktu itu. Mereka lagi bikin gerakan internasional untuk bikin manual book perlawanan terhadap otoritarianisme.
Sayang saya nggak berangkat. Yang berangkat akhirnya Mbak Bibip. Saya nggak bisa berangkat waktu itu. Karena berdekatan dengan acara-acara di Jogja. Tapi maksud saya adalah harusnya bikin manual book. Tantangannya itu bikin manual book. Mojok terbitin tuh manual book kitab melawan. Ya kan? Kitab melawan otoritarianisme. Petunjuk-petunjuk manual book. Manual book kan Anda tahu ya manual book ya. Manual book itu ya praktis. Bukan lagi teoritik, bukan lagi cerita soal otoritarianisme itu apa, sejarah. Bukan. Manualnya. Ayo bikin. Dan solidaritas sosial dibangun di situ. Koneksi advokasi dibangun di situ. Advokasi Anda paham ya? Masyarakat itu harus paham advokasi. Apalagi gerakan mahasiswa harus paham advokasi. Advokasi itu bagaimana memperjuangkan kebijakan publik. Itu yang kelima. Yang keenam, ada banyak ya. Dalam benak saya itu banyak sekali. Tapi izinkan 6 aja. Sekarang udah masuk maghrib. Yang keenam bayangan saya adalah yakinlah perlawanan beginian itu persis yang disampaikan oleh Gus Muh tadi. Ini lari maraton, bukan sprint. Enggak. Karena Anda sejarah itu berulang. Pejuang yang memenangkan pergantian rezim itu seringkali bersalin rupa menjadi pengkhianatan rezim, penjilat rezim berikutnya. Sejarah itu berulang. Sudahlah. Haramkah begitu ya terserahlah. Anda mau bilang haram terserahlah. Anda mau bilang tidak sepenuhnya benar yang dilakukan Budiman. Anda bisa mengatakan ya benar-benar juga yang disampaikan oleh Budiman. Berjuang dari dalam. Terserahlah Anda punya keyakinan apa. Tapi jangan pernah berhenti hanya karena rezim sudah tumbang. Enggak. Terus tuh. Karena ini lari maraton. Energinya harus kuat. Endurance-nya harus jarak jauh. Endurance-nya harus jarak jauh. Punya kemampuan untuk resiliensi, bertahan gitu. Nah, pendidikan begini yang penting. Cuma untuk mendidik begini, jangan langsung latih lari jarak jauh. Persis latih jarak dekat dulu. Ada yang baca bukunya Murakami nggak? Yang Mengapa Saya Lari. Iya, dia kan cerita, dia kan pelari tuh. Kayak biografi tuh. Haruki Murakami itu. Kan lari itu, jangan pikir Anda kalau belajar lari, langsung belajar lari jarak jauh. Enggak, ada banyak teori lari. Ada namanya interval run, ada namanya tempo run, ada namanya easy run. Beda-beda semua maksudnya tuh. Untuk membuat Anda punya endurance panjang, salah satu cara yang harus dilakukan adalah interval run atau tempo run. Lari 1 menit, 4 menit cepat-cepat, habis itu berhenti. Jalan pelan. Habis itu lari lagi. Kan itu yang membuat VO2 max naik gitu. Kemampuan bertahan. Nah, yang beginian yang harus kita pelajari. Yang beginian yang harus kita sadari. Bahwa ada saat di mana kita lari cepat, ada saat di mana kita harus lari lambat. Ada saat kita ngegas, ada saat kita ngerem. Kalau gas dan rem ini kan bahasanya Buya Syafi'i banget tuh. Ya kan? Dia mengatakan negara yang baik itu ketika dipimpin oleh duo, 1 gas, 1 rem. Ya kan? Harus ada yang ngegas, tapi harus ada yang ngerem. Nah, dia contohkan Soekarno. Soekarno tukang gas, Hatta tukang rem. Nah, saya nggak tahu sekarang ini mana gas mana rem. Anda punya imajinasi sendirilah. Yang mana gas, yang mana rem sekarang. Kira-kira gitu ya. Terima kasih buat semuanya. Tepuk tangan semuanya. Ya, jadi kita harus konsisten. Konsisten dalam melawan. Dan acara hari ini, acara yang diinisiasi oleh Bumu Mojo dan Akbar Akademi Bahagia adalah saya pikir ada satu buah upaya eksperimentasi tadi. Eksperimen tadi sudah dibicarakan panjang lebar. Eksperimen untuk kemudian mengumpulkan kawan-kawan di satu titik, membicarakan apa yang perlu dilakukan, menganatomi rezim sekarang dan segala macam. Dan hari ini adalah hari pertama untuk membicarakan itu selama 3 hari ke depan. Terima kasih untuk
Gusmo, terima kasih untuk Bung Uceng, terima kasih untuk kawan-kawan semua yang hadir di sini hingga petang hari ini. Dan seperti yang saya bilang, hari ini adalah hari pertama, besok dan lusa masih akan ada lagi dan akan ada terus. Maksudnya bukan acaranya, tetapi adalah semangat-semangat ini akan terus bergaung. Semoga ketika kawan-kawan bawa juga ketika sudah pulang di rumah, di Jogja, dimanapun, di seluruh Indonesia. Begitu. Konsisten dalam melawan, kuat-kuat dalam bernafas. Terima kasih, sampai jumpa. Esok akan ada diskusi dari Bu Sucen ya, besok kawan-kawan. Bu Sucen Marching. Dan esoknya lagi akan ada diskusi dari Kak Kalis. Siapa lagi ya? Kak Gernata Titi. Itu, 3 hari ke depan akan menjadi hal yang luar biasa dan semoga bisa membuat bekal kita bertambah. Terima kasih, sekian dan sampai jumpa.